Just do it! Pas ngedengar kata-kata ini aja, pasti kita langsung terarah menuju salah satu brand sport terkenal, Nike. Bahkan, brand tersebut sempat menginspirasi lagu anak-anak. Naik ke puncak gunung. Bercanda guys. Oke, lagu ini, maksudnya brand ini berasal dari Amerika. Sekarang ini brand Nike udah sangat menguasai pasar olahraga. Namun sebelum menjamah dunia pakaian olahraga, awal mula kemunculan Nike adalah dunia sepatu. Salah, bukan sepatu. Maaf gengs, lagi banyak bercanda nih. Oke, kita mulai serius ya. Kita bahas kemunculan Nike yang berasal dari karakter percaya diri seseorang. Eits, sebelum videonya dilanjut, diingetin dulu nih. Buat kamu yang sepatunya rusak, langsung aja reparasi sepatumu di Shoe Workshop. Oke, back to the video. Kisah Nike bermula dari seorang Phil Knight, mahasiswa jurusan bisnis lulusan Stanford tahun 1962. Sebagai seorang mahasiswa, tentu ia memiliki keresahan dengan keadaan. Keresahan itu mendesak dia untuk memikirkan keadaan lingkungan dan negaranya. Jurusan bisnis yang ia tekuni pun menyebabkan ia memiliki jiwa entrepreneur. Namun, bukan entrepreneur namanya kalau dia tidak memiliki ide-ide cemerlang. Ketika lulusan bisnis tidak memiliki ide cemerlang, maka ia akan berakhir hanya sebagai pegawai perusahaan saja. Phil Knight tidak seperti itu. Ia memiliki ide dari hasil mimesis yang ditemukan di masyarakat. Hasil mimesis itu menjadi sebuah keresahan dan memunculkan ide cemerlang Phil Knight. Bukan turun ke jalan dan menyuarakan keadilan seperti yang terjadi di Indonesia, Phil Knight memiliki keresahan saat itu ketika produk kamera dari Jepang bisa mengalahkan dan bersaing dengan industri kamera dari Jerman di Amerika. Phil Knight sadar sehingga berpikir, apakah hal itu bisa terjadi juga pada sepatu? Keresahan itu pun menjadi sebuah tulisan di Stanford dengan judul, apakah bisa sepatu olahraga Jepang melakukan hal yang sama kepada sepatu olahraga Jerman seperti yang mereka lakukan pada kamera Jerman? Saat itu, kamera Zeiss dan Ernst sedang mendominasi Amerika yang kemudian dihapuskan dominasinya oleh keberadaan Nikon dan Canon. Adidas dan Puma juga sedang begitu menguasai pasar Amerika di bidang sepatu olahraga. Dia jadi terobsesi untuk membawa sepatu Jepang ke Amerika. Hingga akhirnya, ia terbang ke Jepang dengan berlagak menjadi seorang turis. Selama di Jepang, ia berkunjung ke beberapa toko sepatu dan menemukan sepatu yang ia sukai, yaitu Onitsuka Tiger. Dia pun berlagak menjadi seorang distributor sepatu dari Amerika dan mengatur pertemuan dengan pemilik perusahaan, yaitu Kihachiro Onitsuka. Pertemuan pun terjadi dan ia berimprovisasi dengan berperan memiliki perusahaan distributor Blue Ribbon Sport dan menawarkan untuk menjadi distributor Onitsuka di Amerika. Blue Ribbon Sport ini kemudian diseriuskan ketika ia kembali ke Amerika. Dengan kepercayaan dirinya itu, founder Onitsuka tertarik dengan Blue Ribbon Sport yang padahal namanya saja baru dibuat pada momen pertemuan itu. Dengan modal percaya diri juga, Phil Knight berhasil membangun kerjasama dengan Onitsuka. Onitsuka mengirim sepatunya pertama kali ke Amerika sebanyak 12 pasang untuk dijual. Phil berkeliling setiap trek lari yang ada di Amerika dan menjual sepatunya di bagasi mobilnya. Namun, strategi itu ternyata tidak berhasil. Akhirnya, ia mengunjungi pelatih olahraganya di Universitas Oregon yang bernama Bill Bowerman. Ia menawarkan sepatu itu kepada Bill. Bill sangat tertarik dengan sepatu Onitsuka Tiger ini, sehingga Bill pun tertarik untuk berpartner dengan Phil. Phil dan Bill akhirnya bergabung untuk mengembangkan Blue Ribbon Sport ini. Hingga akhirnya masing-masing dari mereka berinvestasi untuk Blue Ribbon Sport sebesar $500 saja. Dari modal itu, ia meminta 300 pasang sepatu untuk dijual di Amerika. Mereka menjual seharga $3,4 untuk setiap pasang sepatunya. Pengiriman datang dari Jepang pada April 1965 dan hanya dengan waktu 3 bulan, sepatu itu sold out. Ludes terjual berkat koneksi yang dimiliki oleh Bill sebagai pelatih olahraga. Saat itu, Bill adalah seorang pelatih terkenal dan banyak mencetak atlet untuk Olimpiade. Jadi, wajar saja bila koneksinya begitu mempercayai apa yang dikatakan oleh Bill. Di tahun pertamanya, Blue Ribbon Sport ini untung besar sampai $8.000 dari penjualan sepatu, sehingga bisa membuat mereka untuk merekrut salesman pertama mereka, yaitu Jeff Johnson.
Keuntungan dari penjualan terus meningkat hingga mereka mencapai keuntungan 20.000 US dollar dan bisa membuka store pertamanya di Santa Monica pada tahun 1966. Pembagian peran pun dimulai. Phil lebih fokus kepada bisnisnya, sedangkan Bill berfokus pada inovasi sepatunya. Bill juga yang akhirnya memperkenalkan jogging ke masyarakat Amerika. Bill menulis buku tentang jogging dan dikaitkan dengan sepatu Tiger ini. Strategi marketing ini berhasil sehingga akhirnya sepatu Onitsuka Tiger yang dibawa Bill dari Jepang ini laku di pasaran. Dengan daya inovatif Bill, ia sering mengirimkan catatan kepada Onitsuka di setiap pengiriman produk. Ia membedah sepatu Onitsuka dan mencari desain terbaik untuk disampaikan sebagai inovasi kepada Onitsuka. Hasil inovasinya ini adalah The Cortez. Sepatu hasil inovasi Bill yang dibuat Onitsuka ini menjadi sepatu terlaris saat itu. Hal ini dikarenakan sepatu ini banyak digunakan oleh atlet di Olimpiade Meksiko tahun 1968. Berkat The Cortez, Blue Ribbon Sport mendapatkan keuntungan sampai 300.000 US dollar di tahun 1969. The Cortez pun memiliki permintaan yang banyak di Amerika. Dengan permintaan yang banyak itu, sepatu The Cortez selalu ludes habis terjual di setiap pengiriman. Blue Ribbon Sport pun menambahkan permintaan, namun Onitsuka tetap mengirim barang dengan jumlah yang sama dan tidak menggubris permintaan Blue Ribbon Sport saat itu. Pernyataan dari Onitsuka ketika itu adalah bahwa mereka memuaskan permintaan barang di Jepang terlebih dahulu, baru kemudian mengirimkan sisanya ke Amerika. Phil dan Bill sadar bahwa mereka butuh untuk berkembang dan tidak bergantung kepada Onitsuka Tiger, dan hanya menjadi distributor saja bukanlah solusi dan jalan yang terbaik untuk mereka. Bill menyadari bahwa kunci sukses yang didapatkan dari The Cortez adalah Bill. Bill juga sadar kalau mereka bisa mulai membuat sepatunya sendiri setelah putus kontrak dengan Onitsuka Tiger. Pada tahun 1971, mereka mulai membangun sebuah brand. Seorang karyawan menyarankan nama Nike diambil dari nama dewa kemenangan Yunani. Kalau di mitologi Romawi, kita mengenal dia sebagai Dewi Victoria. Nama itu disetujui menjadi nama brandnya. Kemudian Phil membutuhkan logo. Kebutuhannya itu membuat ia pergi ke universitas terdekat, yaitu Portland State University, untuk mencari mahasiswa desain grafis. Dia pun bertemu dengan Caroline Davidson dan meminta Caroline untuk membuat logo untuk brand Nike dengan modal 35 US dollar atau sekitar 500.000 rupiah di zaman sekarang. Bill mendapatkan logo yang sudah kita tahu bernama The Shoes. Dengan ini, Bill siap untuk menghadapi Olimpiade dengan brand barunya. Alih-alih menjadi brand yang terikat dengan perusahaan produsen sepatu lagi, Bill membawa Nike untuk berkoneksi dengan pemborong atau pembuat sepatu di Jepang. Koneksi ini membuat mereka memiliki produsen yang produksinya diatur oleh pihak Nike sendiri. Hal ini bahkan mereka lakukan sebelum putus kontrak bersama Onitsuka. Langkah besar Nike ini ternyata membawa keberuntungan. Keberuntungan itu terjadi karena otak marketing yang sangat baik dari pihak Nike. Penjualan Nike meningkat dan menjadi raja brand sepatu di Amerika pada tahun 1989, mengalahkan Reebok dan LA Gear. Langkah mereka dipelopori dari langkah marketing yang luar biasa. Mereka menjadi sponsor sebuah tim olahraga dan juga mengontrak atlet muda dan baru yang kemudian menjadi terkenal di dunia olahraga. Contohnya adalah Michael Jordan. Keberhasilan marketing pun dilakukan dari kampanye Just Do It yang mereka lakukan. Setelah kita tahu sejarahnya, kita benar-benar bisa memahami semangat Just Do It yang dilakukan Phil Knight dan Bill Bowerman untuk membangun Nike. Dengan modal percaya diri tinggi, Nike melakukan itu semua dan menjadi brand penguasa industri sepatu olahraga hingga sekarang. Wajar dan bisa dibilang mereka sangat berhak mendapatkan itu. Bagaimana menurut kamu?